Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Selviani Putri dari kelas 12 BDP 2 absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung analisis rasio profitabilitas dan cara menghitung analisis rasio aktivitas. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan contoh laporan posisi keuangan dari PT Asih Jaya Semarang dan laporan laba rugi dari PT Asih Jaya Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung analisis rasio profitabilitas dan analisis rasio aktivitas. Nah, di sini saya mengambil dari PT Asih Jaya Semarang untuk laporan posisi keuangan. Dan untuk posisi laporan laba rugi saya juga mengambil dari PT Asih Jaya Semarang. Nah, saya akan menjelaskan cara menghitung analisis rasio. Yang pertama, gross profit margin sama dengan gross profit atau laba kotor dibagi revenue total penjualan dikali 100% sama dengan 29.500.000 dibagi 107 juta dikali 100% sama dengan 27%. Nilai GPM adalah 27%, artinya PT Asih Jaya Semarang memperoleh 27 laba kotor dari hasil penjualannya. Yang kedua, net profit margin atau IT dibagi revenue. IT yaitu laba setelah pajak dibagi total penjualan dikali 100% sama dengan 14.150.000 dibagi 107 juta dikali 100% sama dengan 13%. Nilai NPM adalah 13%, artinya PT Asih Jaya Semarang menghasilkan laba bersih 13% dari penjualannya. Yang ketiga, return on asset sama dengan EBIT dibagi total aset. EBIT yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi total aset dikali 100% sama dengan 18.650.400.000 rupiah dibagi 51.250.000 dikali 100% sama dengan 36%. Nilai NPM adalah 13%, artinya PT Asih Jaya Semarang menghasilkan laba bersih 13% dari penjualannya. Yang ketiga, return on asset sama dengan EBIT dibagi total aset. EBIT yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi total aset dikali 100% sama dengan 18.650.400.000 rupiah dibagi 51.250.000 dikali 100% sama dengan 36%. Nilai ROA adalah 36%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas PT Asih Jaya Semarang masih kurang dalam mengelola aset menjadi pendapatan karena nilai ROA belum mendekati 1 atau 100%. Yang keempat, return on equity sama dengan IT dibagi shareholders equity. IT yaitu laba setelah pajak dibagi modal saham dikali 100% sama dengan 14.150.000 dibagi 36.150.000 dikali 100% sama dengan 39%. Nilai ROE adalah 39%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas PT Asih Jaya Semarang masih kurang dalam mengelola ekuitas menjadi pendapatan karena nilai ROE belum mendekati 1 atau 100%. Yang kelima, return on sales sama dengan EBIT dibagi revenue. EBIT yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi total penjualan dikali 100% sama dengan 18.650.400.000 rupiah dibagi 107 juta
dikali 100% sama dengan 17%. Nilai ROS adalah 17%, artinya PT ASI Jaya Semarang dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar 17% dari penjualannya. Yang kedua, menghitung rasio aktivitas PT ASI Jaya Semarang. Yang pertama, total aset turnover sama dengan net sales dibagi total aset. Net sales yaitu total penjualan dibagi total aset sama dengan 107 juta dibagi 51.250.000 sama dengan 2,1 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa perputaran aset PT ASI Jaya Semarang sebesar 2,1 kali dalam satu periode. Yang kedua, accounts receivable turnover sama dengan net credit sales dibagi average account receivable. Net credit sales yaitu penjualan kredit dibagi piutang sama dengan 105 juta dibagi 11 juta sama dengan 9,5 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa perputaran piutang PT ASI Jaya Semarang sebesar 9,5 kali dalam satu periode. Yang ketiga, working capital turnover sama dengan net sales dibagi current asset dikurangi current liability. Net sales yaitu total penjualan dibagi aset lancar dikurangi utang lancar sama dengan 107 juta dibagi 38.700.000 dikurangi 15.100.000 sama dengan 4,5 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja PT ASI Jaya Semarang adalah cukup efisien dalam mengelola modal kerjanya. Yang keempat, inventory turnover atau sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Cost of goods sold sama dengan HPP dibagi persediaan sama dengan 64 juta dibagi 18 juta sama dengan 3,5 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa perputaran persediaan barang dagang PT ASI Jaya Semarang sebesar 3,5 kali dalam satu periode. Nilai tersebut tergolong cukup rendah sehingga adanya kecenderungan penumpukan persediaan pada gudang karena rendahnya tingkat penjualan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.